Hai semua, ini sekolah SMAK 2 Penabur Jakarta. Sekarang, aku mau nunjukin ke kalian kegiatan-kegiatan apa aja sih yang ada di sini. Ikutin terus ya. Di sekolah bertemu dengan teman-teman. Hey kawan, siapkah kau menyingsing hari baru untuk berjalan ke impian yang kau inginkan? Satu langkah ku jalani untuk masa depanku yang indah. Masa-masa di SMAK 2 tak akan aku lupakan. Pagi nan cerah ku jalani dengan seragam abuku ini. Sukacita terlukis jelas dalam wajahku untuk sekolah. Guru-guruku yang terkasih, ku siap terima materi. Ku yakin suatu hari nanti kan jadi kisahku yang bahagia. Kawan, tidakkah engkau mengingat masa-masa di sekolah bertemu dengan teman-teman? Hey kawan, siapkah kau menyingsing hari baru untuk berjalan ke impian yang kau inginkan? Satu langkah ku jalani untuk masa depanku yang indah. Masa-masa di SMAK 2 tak akan aku lupakan. Pagi nan cerah ku jalani dengan seragam abuku ini. Sukacita terlukis jelas dalam wajahku untuk sekolah. Guru-guruku yang terkasih, ku siap terima materi. Ku yakin suatu hari nanti kan jadi kisahku yang bahagia. Satu langkah ku jalani untuk masa depanku yang indah. Masa-masa di SMAK 2 tak akan aku lupakan. Pagi nan cerah ku jalani dengan siap terima materi. Ku yakin suatu hari nanti akan jadi kisahku yang bahagia. Nah, kalian udah nonton kan? Gimana? Seru gak? Ayo gabung sama kami di SMAK 2 Penabur Jakarta. Sampai ketemu ya.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang terkasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Pada pagi hari ini, kita akan memulai ibadah kita melalui video ini. Sebelum memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Datanglah kepadaku, Yesus mengundang. Datanglah kepadaku, jika kamu lelah. Datanglah kepadaku, jika kamu berbeban berat. Datanglah dan temukan ketenangan di jiwamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Teman-teman yang terkasih, dalam Roma 3 ayat 23-24 tertulis bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Maka marilah kita mengakui betapa hidup kita ini fana, lemah, dan terbatas, yang dapat saja melukai sesama bahkan diri sendiri. Bersama-sama kita katakan, Allah yang baik, dosa-dosa kami sangatlah berat untuk kami tanggung, sangatlah nyata untuk disembunyikan, dan sangatlah dalam untuk dilepaskan. Ampunilah setiap kata-kata dan tingkah laku kami yang tidak membawa berkat dan damai bagi sesama ciptaan Tuhan. Bebaskanlah kami dari kesulitan pandemi ini, dan anugerahilah bumi kami dengan cinta kasih-Mu. Amin. Teman-teman, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau ambil, jangan jalan terus.
Berita anugerah pada hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 8-10 yang berbunyi, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Bersyukurlah atas kebaikan dan rahmat-Nya bagi hidup kita. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu dari NKB 34, Setiamu Tuhanku, tiada bertara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersehati, memohon pertolongan Roh Kudus, agar setiap kali firman Tuhan diberitakan, setiap kali itu juga hati kita diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha hadir, Allah yang begitu baik, dan yang senantiasa mengasihi kami. Kami bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Kami bersyukur karena pertolongan-pertolongan Tuhan yang sungguh ajaib bagi setiap kami. Tuhan, sekalipun kami masih home learning di rumah saja, tetapi kami sungguh bersyukur Tuhan memelihara kami. Tuhan mencintai dan bahkan menopang kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan bagian firman-Mu, dan kiranya Engkau memberikan pada kami hikmat, pengertian, dan juga ketulusan hati untuk melakukannya. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu ya Allah, bersamalah dengan kami, berbicaralah, sebab kami sungguh ingin mendengar.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 121, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengar, memelihara, dan melakukan dalam hidup sehari-hari kita. Anak-anak Semak 2 yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap bersemangat untuk mengerjakan tugas-tugas kalian di rumah ya. Nah, dalam renungan hari ini, saya akan mengawali dengan menampilkan sebuah sosok artis Korea. Ya, yang demen drakor pasti tahu siapa dia, ya. Yang demen drakor pasti tidak akan pernah melewati satu film yang populer sekali, bukan hanya di Korea tapi juga di seluruh Asia, yang berjudul Dots. Kalau ingat lagi, dalam salah satu episodenya terdapat sebuah kisah yang menegangkan, di mana Moyun dan Sijin diperhadapkan dengan sebuah situasi pelik. Situasi yang menakutkan, menegangkan, dan mereka harus mengambil sebuah keputusan yang begitu sulit. Pada waktu itu pasca gempa terdapat 2 korban sekarat, dan mereka mau tidak mau harus menyelamatkan salah satu di antaranya dan kemudian mengorbankan yang lain. Coba ingat kembali, lihat dan rasakan. Situasinya begitu menakutkan, menegangkan. Tapi mereka harus hadapi itu dan mereka harus membuat keputusan yang sulit. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, film ini hendak menyadarkan dan menggugah kesadaran kita bahwa ketakutan sebetulnya adalah bagian dari kehidupan. Ada begitu banyak situasi di mana kita tidak terhindarkan dari rasa takut, cemas, nervous, dan lain sebagainya. Saya ingat betul waktu di mana saya harus praktek berkhotbah untuk pertama kalinya. Di sana saya begitu naik mimbar, langsung keringat dingin, perutnya mules, pengen ke belakang, dan apa yang ada di benak saya udah gak karuan. Takut sekali. Saya takut untuk melihat jemaat. Saya takut untuk mendapatkan komentar-komentar atau kritikan. Saya takut dengan penampilan saya dan takut dengan banyak hal. Tapi pada waktu itulah saya tetap harus menghadapi. Saya tetap harus berkhotbah. Dan saya sungguh merasakan pertolongan Tuhan dalam ketakutan dan kecemasan saya. Nah, hari ini anak-anak Semak 2 kita diberikan sebuah tema God cares about you. Tuhan peduli. Ia peduli terhadap ketakutan-ketakutanmu. Oleh karena itu, sekalipun rasa takut adalah sesuatu yang wajar dalam hidup manusia, kita diminta untuk mengelolanya sehingga ketakutan dan kecemasan kita tidak berlebihan, tapi sungguh dapat dikelola dengan baik dan diserahkan kepada Tuhan. Nah, hari ini mari kita belajar dari penulis Mazmur. Kita mau belajar bagaimana mengelola ketakutan itu dengan sangat baik.
Yang pertama, milikilah keyakinan akan pertolongan Allah. Mazmur 121 ditulis dalam sebuah perkemahan di mana Daud diperhadapkan dengan bahaya yang akan menghantam jiwanya. Tetapi pada waktu itulah Daud berseru, "Pertolonganku ialah dari Allah." Keyakinan Daud ini sungguh menguatkan dirinya sehingga ia tidak dikuasai oleh ketakutan dalam dirinya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yakin akan pertolongan Allah berarti percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya. Yakin berarti tidak berpikir kekuatan yang lain selain kekuatan Allah. Yakin berarti tidak pernah ragu sedikit pun akan pertolongan Tuhan yang akan datang tepat pada waktunya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, coba daftarkan ketakutanmu. Barangkali secara manusiawi kita punya banyak ketakutan. Kita takut gak lulus, kita takut masa depan kita takut penghasilan orang tua kita takut relasi orang tua kita berantakan dan segalanya. Tetapi belajarlah dari seorang Daud yang sekalipun berada dalam kecemasan dan ketakutan dalam hatinya, ia memiliki sebuah keyakinan yang teguh bahwa pertolongannya hanya dari Allah. Ingat bahwa ketakutan yang berlebihan tidak pernah menyelesaikan apapun. Yang ada justru membuat hati kita cemas. Dalam semua dimensi kehidupan kita, semuanya akan terganggu. Ingat lagi, siapa yang kalau besoknya mau ujian, lalu kemudian kita nggak bisa tidur. Nah, ini salah satu tanda bahwa kita mengalami kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Atau ketika esok hari kita akan menghadapi hal-hal yang nampaknya sulit buat kita, kemudian kita terus kepikiran dan tidak dapat tidur dengan nyenyak. Emosi kita, spiritualitas kita, mental kita, semuanya akan terganggu kalau kita takut berlebihan. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan adalah penjaga yang sejati. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup itu bagaikan perjalanan seorang peziarah. Dan kondisi alam di Palestina pada waktu itu juga sangat sulit yang harus dilalui oleh para peziarah. Perjalanan dari Palestina ke Yerusalem berada dalam alam yang sukar, yang membuat tenaga terkuras. Dengan bahaya yang siap mengintai para peziarah pada waktu itu. Tetapi hari ini kita juga diingatkan bahwa hidup juga seperti perjalanan seorang ziarah yang harus selalu siap sedia menghadapi berbagai bahaya yang akan datang pada kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Tuhan menjaga kita apapun situasi yang akan kita hadapi. Mazmur 121 ayat yang ke-8 berkata, Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Ia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Ia mendekap, memeluk, dan bahkan memahami dan siap untuk menopang kehidupan kita. Yang ketiga, anak-anak, saya mengajak kita untuk berpikir positif ketika kita berhadapan dengan ketakutan. Memang tidak mudah, tapi ini bisa dilakukan dan upayakan untuk melakukan bagian ini. Lihat gambar yang akan saya tayangkan ini. Temukan keindahan, temukan kebaikan-kebaikan dalam setiap peristiwa-peristiwa yang menegangkan atau mungkin menakutkan bagi kita. Saya sharing lagi pengalaman saya dalam perjalanan beberapa tahun menjadi seorang pendeta, dan setiap kali mau melayani ibadah minggu, saya selalu merasa deg-degan, berdebar-debar. Lalu kemudian saya menghampiri seorang pendeta senior, dan saya mengatakan, apa saya nggak pantas ya jadi pendeta ya? Kenapa berkali-kali, berpuluh-puluh kali saya khotbah, tapi ya tetap aja deg-degan, tetap aja takut, tetap aja ada kecemasan-kecemasan dalam jiwa. Mungkin saya nggak cocok ya jadi pendeta ya. Lalu seorang pendeta senior ini memberikan sebuah nasihat yang meneduhkan hati saya. Beliau mengatakan, kalau kamu masih berdebar-debar,
itu menjadi satu tanda bahwa kamu makin harus berhati-hati dalam berkhotbah. Makin kamu berhati-hati dan mawas diri, khotbah kamu menjadi berkat. Deg-degan, berdebar-debar, menjadi sebuah alarm dalam hidup saya, supaya saya tetap mampu mengusahakan apa yang baik, tidak pernah boleh meremehkan satu khotbah apapun. Teman-teman, ini yang saya lihat dalam setiap ketakutan yang saya alami. Bahwa ternyata ada kok kebaikan-kebaikan yang akan saya alami. Ada kok sisi-sisi positif yang masih saya bisa temukan sekalipun saya pada waktu itu berada dalam kecemasan. Nah, hari ini anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, silahkan untuk mendaftarkan ketakutan. Sebab ini bagian dari perasaan manusiawi kita. Tapi ingat, tidak boleh larut dan tidak boleh dikuasai dalam ketakutan itu sendiri. Ingat, siapa yang berhak menguasai hidup kita? Cuma Tuhan yang berhak untuk menguasai hidup kita. Karena kita ini ciptaannya, sekali-kali kita tidak akan ditinggalkannya. Selamat menjadi orang-orang yang berani menghadapi kehidupan. Tuhan menjagamu dan Tuhan peduli terhadap hidupmu. Amin. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala syukur hanya bagi Tuhan yang memberikan kepada kami keberanian untuk terus maju, melaju dalam pertolongan Kristus demi mewujudkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Allah, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan dunia ini. Di tengah-tengah wabah yang sedang diperhadapkan kepada kami, ajari kami untuk terus beriman kepada Tuhan. Ajari kami untuk terus berharap tanpa henti. Sebab kami tahu bahwa harapan akan Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu Tuhan, dengarlah seruan kami, pulihkanlah negeri dan dunia ini. Dan kiranya Tuhan menaruh berkat atas semua unsur yang sedang bersatu untuk mengupayakan situasi yang lebih baik. Tuhan, saat ini kami juga hendak berdoa bagi kegiatan home learning yang masih harus kami jalani. Berikanlah pada kami ketekunan, berilah pada kami sukacita. Sekalipun kami harus belajar di rumah saja, tetapi Tuhanlah yang akan menolong kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang tetap mampu untuk berkarya, mengusahakan apa yang baik bagi masa depan kami. Kami juga berdoa untuk semua unsur dalam SMAK 2. Tuhan, ajari kami untuk hidup bahu-membahu, saling tolong-menolong, dan saling peduli, sama seperti Tuhan yang telah peduli kepada kami. Berikanlah kepada kami kesehatan, berilah kepada kami kerjasama yang baik, sehingga di tengah-tengah situasi yang sulit ini pun, kami tetap mengupayakan segala kebaikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Saat ini ya Allah, kami juga hendak berdoa bagi penerimaan siswa baru yang sedang kami upayakan. Tuhan, kiranya Engkau menaruh berkat atas kami. Kiranya Engkau mencurahkan berkat atas setiap upaya yang sedang kami lakukan. Dan kiranya pada waktunya Tuhan menambahkan siswa yang akan kami didik dan kami ajar dalam kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua kami. Kami bersyukur memiliki mereka. Tidak ada orang tua yang sempurna, tetapi mereka adalah orang-orang yang tepat yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu, ajari kami untuk menghargai pekerjaan mereka. Ajari kami untuk menghargai penghasilan mereka. Dan biarlah kami boleh hidup dalam saling membantu dan menolong, sebab tidak ada yang sempurna dari kami. Ini doa syukur kami ya Allah, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang setia, yang peduli, dan yang senantiasa mengasihi kami. Kami berdoa. Amin. Anak-anak SMAK 2, kita akan masuk dalam pengutusan. Bahagialah, rianglah, senanglah, sukacitalah,
Allah memiliki sesuatu yang indah untukmu. Pergilah dalam kebahagiaan Kristus. Yakinlah bahwa segala yang sulit dapat dilewati jika kita mengubah yang sulit menjadi mudah. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Teman-teman, marilah kita bernyanyi dari NKB 200, di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar jalan berkat saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Sedih Tuhan memberi padamu dan mengasihi engkau. Beri bantuanmu di mana perlu. Yesus mengutus engkau. Jalan berkat saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Anak-anak Semak 2, kita akan masuk dalam pemutusan. Bahagialah, rianglah, senanglah, sukacitalah. Allah memiliki sesuatu yang indah untukmu. Pergilah dalam kebahagiaan Kristus. Yakinlah bahwa segala yang sulit dapat dilewati jika kita mengubah yang sulit menjadi mudah. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.